Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara. Marilah kita memulai peribadatan hari ini. Haleluya. Aku mau bersyukur pada Tuhan dengan segenap hati. Besar perbuatan-perbuatannya, agung dan bersemarak pekerjaannya, serta keadilannya tetap untuk selamanya. Saudaraku yang terkasih, mari kita memulai kebaktian pada hari ini dengan bersama-sama mendasari bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan kekal kuasanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita sama-sama akan masuk dalam pelayanan di mana kita semua, khususnya Klasis Banyuwangi, bersama-sama mengalami pelayanan tukar pelayanan mimbar GKI Klasis Banyuwangi. Dan pada hari ini jemaat di Jember akan dilayani oleh saya, Penatua Maureen Christine dari GKI Denpasar. Biarlah melalui pelayanan tukar ini kita bisa sama-sama terus melayani sebagai gereja Tuhan, sekalipun jarak memisahkan kita, sekalipun kita masih sama-sama dalam situasi pandemi. Saudaraku yang terkasih, pada hari ini tema yang akan kita gumulkan bersama adalah takjub pada kuasa Allah. Selama ini saudara, ada banyak peristiwa yang pastinya membuat kita takjub. COVID-19 salah satunya. Peristiwa ini membuat kita semua takjub saudara, kaget. Kita terheran-heran ini semua bisa terjadi dan dialami oleh kita semua. Nah, tetapi saudaraku, di tengah-tengah kondisi ini kita sama-sama juga mau merasakan, mengingat kembali bahwa kita juga perlu takjub bukan hanya pada situasi yang terjadi pada sekitar kita, tapi kita juga perlu takjub pada kuasa Allah. Sehingga apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, kita tetap percaya, kita tetap mengingat, kita punya Allah yang senantiasa membuat kita takjub.
Saudaraku yang terkasih, untuk mengawali pelayanan firman Tuhan nanti, saudara dengarkanlah sebuah ayat yang menghantar kita dari 1 Korintus pasal 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Saudara terkasih, marilah kita merendahkan diri dan hati kita, seraya mengakui kelalaian dan dosa yang masih berulang kita lakukan di 1 bulan pertama di tahun 2021 ini. Di hadapan sinar kasih-Nya yang menghalau kegelapan dan memulihkan kehidupan, marilah kita berdoa. Ya Bapa, di dalam tunduk dan hormat kami kembali datang. Kami sadari dan kami akui bahwa kehidupan yang Tuhan anugerahkan masih sering kami sepelekan. Ternyata kami masih lalai menjadi teladan di dalam keluarga, di tengah lingkungan kerja dan relasi sosial, bahkan di tengah gereja dan persekutuan. Kami dengan mudah mengaku bahwa kami anak-anak Tuhan yang beriman. Bahkan kami rindu untuk selalu hidup melayani Tuhan. Akan tetapi, pengakuan dan pelayanan itu masih seringkali menjadi riasan untuk membuat hidup kami tampak suci dan benar. Ampuni kami jika ternyata sikap dan tindakan kami mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami pun harus mengaku bahwa kehidupan kami sering menjadi kerikil, bahkan batu sandungan, sehingga orang-orang di sekeliling kami gagal melihat kuasa Tuhan. Sebab kami masih terlampau egois dan mencari keuntungan bagi diri kami sendiri. Sungguh, ampuni kami ya Kristus, kiranya seluruh kehidupan kami dipulihkan menjadi terang, bagaikan lilin yang terus bersinar untuk menunjukkan jalan kebenaran dan memberikan harapan. Pulihkan kami dan mampukan kami, setiap pribadi kami, untuk terus melangkah di dalam iman di sepanjang waktu ke depan yang masih Tuhan percayakan pada kami. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Saudaraku, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 21 dan ayatnya yang ke-24. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tiada terbuka dalam
Saudaraku, sebelum kita takjub pada kuasa Allah melalui firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita memahaminya. Mari berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang memiliki kasih yang tanpa batas bagi kami. Terima kasih untuk pengampunan Tuhan bagi kami semua. Pengampunan yang membuat kami takjub akan kebaikan Tuhan yang tak pernah berhenti untuk mengasihi kami. Kini Tuhan, kami juga mau mengasihi Tuhan dengan bersedia membuka pikiran dan hati kami untuk mendengarkan dan belajar akan firman Tuhan. Tolong kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami, mengalami, dan terlebih dimampukan Tuhan untuk menghidupi firman-Mu dalam keseharian hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, tolonglah kami umat-Mu dengan hikmat dan pengertian-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan pada hari ini diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus. Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Berbunyi demikian. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat, itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah saudaraku Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saudara, tema kita adalah takjub pada kuasa Allah. Kata takjub ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga berarti kagum, tapi sekaligus juga bisa berarti heran. Nah saudaraku, pernahkah kita punya pengalaman takjub pada kuasa Allah? Pernahkah kita dalam kehidupan ini mengagumi Allah akan karya Allah? Pernahkah kita dalam hidup ini heran dengan tindakan-tindakan yang Allah lakukan? Nah saudaraku, pada hari ini dalam bacaan firman Tuhan kita dari Injil Markus, kita juga mau bersama-sama melihat bagaimana banyak orang pada masa itu dalam konteks bacaan Alkitab diceritakan mereka takjub pada kuasa Allah yang ada pada diri Yesus. Saudaraku, diceritakan bahwa Yesus sebenarnya dalam bacaan ini adalah orang yang baru mau memulai karya pelayanannya bersama dengan para muridnya. Dan tentu saja saudara, Yesus yang baru mau memulai karya pelayanan ini pada masa itu belum dikenal banyak orang. Ia tentu belum viral saudara, followernya juga belum banyak. Konten-konten pelayanannya juga pastinya belum ada pada masa itu. Oleh karena itu saudara, Yesus pada masa itu bukanlah
orang yang terkenal, yang dikenal. Yesus pada masa itu adalah orang yang baru, orang yang asing di mata banyak orang. Wong dia baru mau memulai kok karya pelayanannya. Bahkan saudara bisa jadi di mata para muridnya saudara, Yesus ini dianggap sebagai orang biasa, manusia biasa. Karena mereka juga belum punya pengalaman, belum merasakan bagaimana Yesus itu punya kuasa ketika mereka bersama-sama dengan Yesus. Nah tetapi saudaraku, ketika bacaan pada hari ini mau menceritakan kepada kita semua, Yesus yang tadinya dianggap orang biasa, Yesus yang tadinya dianggap manusia biasa, ternyata di dalam ayat 22 diceritakan ketika ia mengajar saudara. Ketika ia mengajar di rumah ibadat, tercatat di dalam Alkitab bahwa mereka takjub mendengar pengajarannya. Siapa saja mereka yang dimaksudkan di dalam ayat 22 ini? Tentu mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang saat itu orang-orang Yahudi yang selalu setia untuk datang ke rumah ibadat untuk belajar, untuk mendapatkan pengajaran tentang firman Tuhan. Tapi saudara, kata mereka yang juga tertulis di ayat 22 ini bukan hanya merujuk pada orang-orang Yahudi sebagai pendatang, tetapi juga kepada para murid-murid Yesus yang saat itu juga berada di dalam rumah ibadat. Mereka juga takjub saudara ketika mereka mendengarkan Yesus mengajar. Mengapa? Seperti yang diungkapkan di awal tadi. Mereka belum punya pengalaman menakjubkan bersama dengan Yesus. Mereka belum punya pengalaman yang mengherankan, yang membuat mereka kagum ketika mereka bersama dengan Yesus. Wong Yesus baru kok mau memulai karya pelayanannya. Dan saudara, baru kali ini nih, Yesus yang tadinya dianggap orang biasa, Yesus yang tadinya dianggap hanya sebatas anak Yusuf, anak tukang kayu, ternyata saudara ketika dia mengajar, mereka semua heran. Mereka semua takjub, mereka semua juga kagum. Karena Yesus yang tadinya orang biasa, Yesus yang hanya dianggap sebagai anak tukang kayu, ternyata punya kemampuan untuk mengajar. Saudaraku yang terkasih, emangnya Yesus ngapain sehingga mereka yang mendengarnya menjadi takjub? Memang di dalam Alkitab tidak diceritakan secara eksplisit Yesus tuh mengajar tentang apa, sehingga mereka semua yang mendengarnya menjadi takjub. Tetapi saudaraku, setidaknya Alkitab mencatat ketika Yesus mengajar, mereka melihatnya sebagai orang yang berkuasa. Jadi bahkan mereka membandingkan Yesus dengan ahli-ahli Taurat, saudara. Dikatakan mereka melihat Yesus sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Loh, emangnya selama ini ahli-ahli Taurat kenapa? Gak berkuasa juga. Padahal mereka ahli loh, mereka ini seorang pakar loh, pakarnya Taurat lagi. Nah saudara, di dalam tulisan ini menceritakan kepada kita semua bahwa orang yang ahli belum tentu ternyata punya kuasa. Kuasa yang dimaksud tentu adalah kuasa Allah. Karena apa saudara? Karena ahli-ahli Taurat ini sekalipun mereka ini orang yang berpendidikan, sekalipun mereka ini orang yang pintar, tapi ternyata saudara, masyarakat melihat kok apa yang mereka ajarkan, pendidikan mereka yang tinggi itu tidak sejalan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan pengajaran-pengajaran mereka tidak memberi dampak kepada orang-orang Yahudi yang mendengarkan mereka mengajar. Sementara Yesus ketika dia berbicara, dia bukan hanya ngomong, dia bukan hanya mengajar, tetapi di situ ada penekanan, ia juga terlihat sebagai orang yang berkuasa. Dan saudara, hal inilah yang membuat banyak orang menjadi takjub ketika mendengarkan Yesus mengajar. Karena Yesus seakan-akan mengajar bukan hanya sekadar berbicara, tetapi ia penuh dengan kuasa Allah sehingga orang yang mendengarnya mampu melihat, mampu merasakan, mampu mendengarkan kuasa Tuhan kepada mereka. Itulah yang membuat mereka takjub, saudara. Padahal mereka sendiri tahu Yesus ini bukan orang hebat. Mereka tahu Yesus ini hanya orang biasa. Mereka tahu Yesus ini anak tukang kayu. Tapi ternyata di dalam peristiwa ini, saudara, kita melihat bahwa
mereka orang-orang yang mendengarkan Yesus mengajar mampu takjub melihat Yesus berkuasa dalam kata-kata. Ketika ia mengajar, saudara, ia bukan hanya sekadar berkata-kata, tetapi ada kuasa Tuhan yang hadir dalam dirinya sehingga membuat banyak orang yang melihatnya takjub, heran, kagum. Saudaraku, bukan hanya ketika Yesus mengajar dan orang banyak mendengarkan Yesus mengajar lalu takjub. Ada peristiwa kedua yang ternyata terjadi di dalam rumah ibadat yang membuat banyak orang semakin takjub lagi melihat kuasa Allah pada diri Yesus. Diceritakan di dalam firman Tuhan, saudara, bahwa di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Nah, di dalam rumah ibadat ternyata ada orang yang bisa kerasukan roh jahat. Berarti jangan berpikir bahwa di dalam rumah ibadat nggak ada roh jahat ya saudara. Nah tetapi saudara, ketika di dalam rumah ibadat yang diceritakan di dalam firman Tuhan, ada roh jahat yang merasuki seorang manusia, lalu orang itu berteriak kepada Yesus. Saudara, menarik, isi teriakan ini kepada Yesus yang perlu kita sama-sama dengarkan juga. Saudara, di sini orang yang kerasukan roh jahat itu berkata, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Saudaraku, ketika saya membaca bacaan ini atau bagian ini saudara, saya ikutan takjub saudara. Kenapa saudara? Karena di dalam tulisan Alkitab ini dicatat bahwa roh jahat saja kenal Yesus. Dikatakan Yesus orang Nazaret, Yesus yang kudus dari Allah. Maka saudara, saya takjub ketika bahkan bukan manusia bahkan, tetapi roh jahat itu tahu, kenal Yesus. Bahwa dia bukan orang sembarangan, dia bukan orang biasa. Mungkin ia nampaknya biasa-biasa saja, tapi ternyata Yesus adalah orang yang punya kuasa. Karena apa saudara? Karena roh jahat juga berkata, "Engkau datang hendak membinasakan kami." Wah saudara, pertanyaan dari roh jahat ini kepada Yesus memberikan arti kepada kita bahwa mereka, roh jahat itu bukan hanya tahu Yesus itu orang mana, tapi mereka juga tahu bahwa Yesus juga punya kuasa. Kuasa untuk membinasakan, kuasa untuk memusnahkan roh jahat. Dan saudaraku, kita melihat bahwa roh jahat saja mampu mengenal dan tahu kuasa Yesus. Hal ini kemudian kalau saudara membayangkan saudara jadi orang-orang yang saat itu mendengarkan percakapan ini, pasti saudara juga takjub seperti saya. Kok bisa ya Yesus yang orang baru ini, anaknya Bapak Yusuf, anak tukang kayu ini, dikenal oleh roh jahat. Bahkan roh jahat itu tahu Yesus itu punya kuasa yang mampu membinasakan mereka. Bukankah perkataan-perkataan ini membuat kita seharusnya takjub? Heran, kok bisa? Tapi sekaligus juga punya rasa kagum. Bahwa Yesus yang dipercayai ini bukanlah orang biasa. Tapi Yesus yang dipercayai ini adalah orang yang punya kuasa. Nah saudara, di dalam bacaan kemudian kita melihat Yesus sebenarnya punya kemampuan untuk membinasakan atau memusnahkan roh jahat itu. Tapi yang Yesus lakukan saudara, ia menghardik. Menghardik itu artinya juga membentak. Membentak roh jahat itu dengan berkata, "Diam, keluarlah daripadanya." Lalu saudara, keluarlah roh jahat itu dari tubuh orang itu. Saudara, hal ini juga menunjukkan kepada kita semua, Yesus ini bukan hanya dikenal oleh roh jahat, bukan hanya ditakuti oleh roh jahat, tapi kita juga melihat bahwa ternyata Yesus dengan roh jahat ini bukan punya kedudukan yang seimbang. Tapi Yesus justru punya kuasa yang lebih dibandingkan roh jahat. Karena apa saudara? Karena roh jahat disuruh diam, roh jahat disuruh keluar, mereka langsung kabur.
Dan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Yesus punya kuasa yang lebih dari roh jahat. Dan saudara, melalui dua peristiwa di dalam rumah ibadat ini, baik itu pengajaran Yesus yang membuat banyak orang takjub, tapi juga sekaligus tindakan Yesus terhadap orang yang kerasukan roh jahat, saudara, yang akhirnya membuat dia sembuh. Saudara, dua peristiwa ini membuat banyak orang tentunya pada masa itu menjadi takjub. Karena lagi-lagi, Yesus tuh dikenal hanya sebagai orang biasa. Yesus dikenal hanya sebagai anak tukang kayu. Tapi ternyata saudara, Yesus yang cuma sebatas dikenal itu bukan orang biasa. Dia ternyata seorang yang hadir di tengah-tengah mereka untuk menunjukkan bahwa ada kuasa Allah di dalam diri Yesus. Bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Bahwa Yesus dipakai Allah untuk menunjukkan kuasa Allah. Baik itu melalui pengajaran, baik itu melalui tindakan untuk mengusir roh jahat. Dan saudaraku, ada seorang penafsir juga menyampaikan bahwa ketika dalam bacaan ini ada pengajaran, tapi sekaligus ada tindakan bukti yang menunjukkan bahwa Yesus ini bukan hanya mampu berkata-kata, tetapi dia juga bertindak. Saudara, dua hal ini kemudian memberikan sebuah statement dari penafsir ini bahwa inilah yang menunjukkan Yesus itu berbeda dengan ahli Taurat. Yesus bukan hanya ngomong lalu tidak ada tindakan sehari-hari, tapi Yesus ngomong, ngajar, tapi dalam aksi nyatanya ia juga menunjukkan tentang Allah, kuasa Allah di dalamnya. Sehingga saudaraku, Yesus ini bukan dianggap sebagai omong doang. Nah, kemungkinan ahli-ahli Taurat ini juga dianggap oleh beberapa kalangan sebagai orang-orang yang omong doang. Karena mampu berkata-kata dengan baik tetapi tidak mampu untuk melakukannya dalam keseharian dengan baik. Nah saudara, ketika Yesus antara mulut dan tindakan itu selaras, saudara, kita melihat banyak orang pada masa itu akhirnya menjadi percaya. Dan itu menjadi peristiwa di rumah ibadat ini menjadi cikal bakal banyaknya orang yang percaya pada Yesus. Bahwa dia bukan orang sembarangan. Dia ternyata seorang yang hadir untuk menunjukkan kuasa Allah. Yang membuat akhirnya banyak orang takjub bahwa kuasa Allah itu ada. Dan saudara, orang-orang yang mendengar, orang-orang yang melihat di rumah ibadat itu, akhirnya mereka bukan hanya sebatas dengar, lihat, lalu sudah. Lalu cuma sebatas kagum, lalu cuma sebatas takjub, lalu selesai. Saudara, Alkitab mencatat di bagian akhir bahwa mereka akhirnya menjadi penyebar. Mereka akhirnya menjadi pewarta. Mereka akhirnya menyampaikan apa yang mereka lihat. Ketakjuban mereka pada Yesus di dalam rumah ibadat itu kepada banyak orang. Sehingga akhirnya banyak orang menjadi tahu siapa Yesus. Saudaraku yang terkasih, dari bacaan firman Tuhan hari ini, kita sama-sama belajar saudara. Satu, untuk takjub pada Yesus, untuk takjub pada kuasa Allah, saudara, kita butuh untuk berjumpa dengan Yesus. Berjumpa ini saudara bukan hanya tunggu Yesus yang berjumpa dengan kita. Bukan hanya tunggu Yesus datang kepada kita. Tapi saudara, kita belajar juga dari firman Tuhan hari ini bahwa untuk takjub pada kuasa Tuhan, kita juga perlu datang pada Yesus. Kita juga perlu berjumpa dengan Yesus. Dan kita belajar hal ini dari orang-orang yang saat itu datang ke rumah ibadat. Karena mereka datang dengan tujuan untuk berjumpa tentunya dengan kuasa Allah. Mereka datang tentu dengan tujuan untuk mendapatkan pengalaman bersama dengan Allah. Dan saudara lihat, ketika mereka datang di sana, berjumpa dengan Yesus, mereka jadi takjub pada kuasa Allah melalui diri Yesus, yang kemudian mampu mengajar mereka, yang mampu melakukan tindakan mengusir roh jahat. Nah, oleh karena itu saudaraku yang terkasih, hari ini kita belajar yang pertama, teruslah aktif untuk datang pada Yesus. Aktiflah untuk mau berjumpa dengan Tuhan.
Karena kalau tanpa dimulai dari diri kita sendiri, saudara, bukan berarti kita tidak mungkin untuk melihat ketakjuban Allah, tetapi saudara bisa jadi Allah tuh udah melakukan banyak hal dalam hidup kita yang membuat kita takjub, tapi karena kitanya yang gak datang, kitanya yang gak connect dengan Tuhan, akhirnya kita nganggap itu semua sebagai sesuatu yang biasa. Contoh saudara, ada beberapa teman saya yang beberapa waktu yang lalu kami sempat ketemu lewat online lalu cerita. Ada yang cerita bahwa beberapa waktu yang lalu seharusnya dia kecelakaan, tapi ternyata dia selamat. Ya syukur pada Allah dia selamat ya saudara. Tetapi saudara, ketika dia merespon keselamatan yang kita pahami itu sebagai kuasa Tuhan buat dirinya ya, tapi dia pahami hanya sebatas sebuah hoki. Saya beruntung, saya lagi beruntung Rin katanya. Saudara, itu menunjukkan kepada kita semua bahwa, atau menunjukkan kepada saya yang mendengarkan ceritanya, bahwa dia tidak benar-benar mau datang untuk merasakan ketakjuban dengan Allah. Karena apa? Karena itu juga udah jadi bagian tuh ketakjuban Allah, kuasa Allah kepada dirinya sehingga dia bisa selamat. Tapi dia ngelihatnya bukan karena kuasa Allah dia selamat. Dia hanya melihatnya sebagai sebuah keberuntungan, sebagai sebuah hoki. Nah saudara, ini contoh ya, bahwa jangan-jangan dalam hidup kita juga sebenarnya udah banyak banget nih kuasa Allah yang terjadi dalam diri kita. Tapi karena kitanya yang gak datang sama Tuhan, kitanya yang gak dekat sama Tuhan, maka semua yang Tuhan lakukan buat kita semua itu mental. Kita jadinya yang harusnya takjub, oh ini karya Tuhan, jadi yang melihatnya, oh biasa aja. Nah saudaraku yang terkasih, maka firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar seperti orang-orang yang datang di rumah ibadat pada saat itu. Dalam bacaan Alkitab, bahwa kita juga mau diajak untuk yuk hadir, yuk datang dalam pengajaran, datang dalam persekutuan, datang dalam kebaktian. Supaya apa saudara? Melalui pengajaran-pengajaran yang kita dapatkan, kita juga mampu takjub mendengarkan pengajaran tentang Yesus. Masalahnya saudara, makin kesini makin mudah, karena kita semua banyak yang serba online. Tapi saudara, sekalipun sudah difasilitasi, sekalipun sudah lewat online, tapi ternyata makin kesini banyak orang Kristen yang enggan untuk sadar, enggan untuk bersedia hadir dalam pengajaran. Banyak orang Kristen yang enggan untuk datang pada Yesus. Persekutuan-persekutuan ada. Tapi berapa orang yang hadir? Mungkin sedikit. Lalu kemudian yang tidak hadir pasti punya alasan. Ya iyalah, manusia selalu punya alasan. Alasannya selalu bilang sibuk, gak punya waktu, capek, males. Aduh online tuh gak enak. Saudara, ketika masa ini kita sedang difasilitasi dengan media online. Masa ini ketika kita masih berjarak satu dengan yang lain, saudara. Ketika kita punya alat bantu, setidaknya melalui media sosial kita bisa bersekutu, setidaknya melalui media sosial kita bisa dapat pengajaran, setidaknya melalui media sosial kita bisa berkebaktian. Saudara, biarlah bukan media sosialnya yang kita salahkan. Tetapi biarlah kita mengoreksi kemauan kita. Mari kita belajar untuk punya niat, punya kemauan untuk takjub pada Tuhan melalui pengajaran-pengajaran. Takjublah pada Tuhan melalui persekutuan-persekutuan. Biarlah kita boleh punya niat, biarlah kita punya kemauan yang besar untuk takjub pada kuasa Tuhan melalui setiap persekutuan, kebaktian yang ada. Ingat saudara, kalau segala sesuatu dimulai dengan niat, pasti selalu ada jalan. Maka biarlah kita punya niat, kita punya kemauan untuk hadir dalam pengajaran,
untuk takjub melihat kuasa Tuhan dalam setiap firman yang kita dengarkan. Saudaraku, hal yang kedua, kita juga belajar bahwa kita mampu takjub pada Yesus, pada Allah, itu bukan hanya ketika kita mendengarkan pengajaran, ketika kita mendengarkan khotbah, ketika kita dalam persekutuan. Tapi saudara, kita juga mampu untuk berjumpa dengan Allah, takjub pada kuasa Allah ketika kita melihat atau mengalami tindakan-tindakan Allah. Kalau dalam bacaan kan yang mengalami tindakan Allah adalah orang yang kerasukan roh jahat, sehingga dia akhirnya sembuh. Nah, tetapi saudara, di kehidupan kita juga ada pastinya begitu banyak hal, pengalaman, ada begitu banyak tindakan Allah yang terjadi dalam hidup kita yang seharusnya membuat kita juga takjub. Contoh saudara, ketika kita hendak celaka, tapi kita selamat, itu udah jadi kuasa Tuhan yang harusnya membuat kita takjub. Ketika kita sakit, tapi kita sembuh secara tiba-tiba. Atau bahkan ketika kita sedang sakit, tapi kita masih kuat bertahan. Saudara, kekuatan dan kesembuhan yang kita punya, yang kita dapatkan, itu kuasa Tuhan yang harusnya membuat kita takjub. Ketika bisnis kita lagi kacau karena masa pandemi, tapi kita masih bisa hidup. Anak-anak kita masih bisa sekolah online. Dapur kita masih ngepul. Saudara, bukankah itu semua menjadi bukti tindakan Allah bahwa Ia punya kuasa dalam diri kita, dalam hidup kita. Dan harusnya itu semua membuat kita tetap takjub pada Dia. Ketika masa pandemi kita berjarak satu dengan yang lain, tapi kita masih bisa melayani, tapi kita masih bisa ibadah, tapi kita masih bisa kebaktian. Saudara, bukankah ini semua juga jadi bukti nyata buat Anda dan saya? Ini kuasanya Tuhan. Sehingga harusnya kita terus takjub pada Tuhan. Saudaraku, atau banyak sekali pengalaman dalam hidup kita yang terjadi, yang sebenarnya itu semua adalah tindakan Allah. Dan biarlah ketika kita mengalami begitu banyak tindakan Allah, biarlah saudara kita menyadari bahwa Allah itu ada. Biarlah itu semua boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk terus melangkah sekalipun saat ini masih penuh dengan keterbatasan. Biarlah tindakan-tindakan Allah yang kecil atau bahkan besar dalam kehidupan kita, saudara, membuat kita ingat bahwa kita harusnya terus takjub pada Tuhan. Karena apa? Karena kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Saudaraku, hal yang terakhir yang kita mau pelajari dari firman Tuhan dan menjadi pesan bagi kita semua adalah, saudara, jangan hanya takjub, tapi juga sebarkan. Ketakjuban tanpa tindakan, tanpa menyebarkan atau tanpa mewartakan, itu semua hanya akan menjadi kekaguman sesaat. Saudara bisa bayangkan orang-orang yang pada saat itu mendengarkan Yesus, takjub melihat apa yang Yesus lakukan di rumah ibadat, lalu cuma takjub doang, nggak sebarkan. Maka saudara, tentu proses Yesus untuk dikenal oleh banyak orang, tentu bisa jadi, mungkin ya, tapi kita juga nggak bisa membatasi kuasa Tuhan. Tapi bisa jadi lambat. Tapi kita belajar dari orang-orang yang bukan hanya mendengar, bukan hanya melihat, tapi mereka juga sebarkan. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa ketakjuban itu bukan hanya soal rasa, takjub, tapi juga soal tindakan. Karena melalui tindakan mereka, saudara, banyak orang mengenal Yesus. Banyak orang tahu siapa Yesus. Maka dari itu, saudaraku, kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah mendapat banyak pengajaran tentang Tuhan, orang yang sudah mengalami begitu banyak tindakan Allah, biarlah ketakjuban-ketakjuban kita bukan hanya untuk kita. Mari sebarkan. Sebarkan lewat kata-kata yang positif. Sebarkan lewat tindakan-tindakan yang penuh kasih. Sebarkan itu semua, saudara, karena menyebarkan
tentang kuasa Tuhan. Bukan hanya menolong kita untuk berefleksi tentang karya Tuhan dalam hidup kita. Tapi di saat yang sama saudara, kita sedang menolong orang lain untuk mengingatkan mereka bahwa Tuhan juga ada untuk kehidupan mereka. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, takjub pada kuasa Tuhan. Tapi juga mari kita sebarkan ketakjuban itu kepada orang-orang sekitar kita melalui karya, melalui tindakan, dan melalui kata-kata serta kehidupan kita. Supaya bukan hanya kita yang takjub pada Tuhan, orang-orang yang mendengarkan dan melihat kita pun takjub pada Tuhan yang maha baik. Selamat merasakan ketakjuban akan kuasa Tuhan. Dan teruslah membagikan, mewartakan, dan menyebarkannya. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di segala abad dan tempat, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kuasa, saat ini kami mau bersatu hati menaikkan doa syafaat ini.
Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana, baik itu di Majene, Mamuju di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Sumedang, Manado, dan di beberapa wilayah di Indonesia. Dalam doa ini kami mau berbela rasa dengan setiap mereka yang kehilangan, baik harta, rumah, maupun nyawa anggota keluarga. Tuhan, dalam pilu dan ratap mereka, kami mohon Tuhan beri mereka kekuatan, supaya mereka bisa melewati masa sulit ini dengan pertolongan Tuhan. Kami pun berdoa bagi relawan, pemerintah daerah, Basarnas maupun kerjasama antar masyarakat. Biarlah di masa ini mereka Tuhan pakai dan perlengkapi untuk dapat saling menopang dan menolong satu dengan yang lainnya. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah kami, untuk Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran menteri, serta kepala-kepala daerah. Tuhan, berilah mereka kesatuan hati untuk maju bersama. Biarlah jabatan yang melekat pada setiap mereka bawa dengan rasa syukur, rasa hormat dan juga tanggung jawab melalui setiap tindakan, pemikiran, perdebatan dan keputusan yang mereka ambil. Karuniakanlah juga kepada setiap mereka kesehatan lahir dan batin, agar dalam kondisi yang sehat mereka dapat berkarya bersama untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, saat ini kami juga bersatu hati berdoa untuk seluruh tim medis maupun aparat keamanan yang terus siaga di masa pandemi ini. Tuhan sertai dan jaga semangat, tubuh, dan hati mereka. Biarlah setiap keringat, air mata, dan doa mereka membawa damai sejahtera bagi orang lain yang mereka jaga dan layani. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses vaksin COVID-19 yang masih terus berjalan. Kiranya proses ini berjalan dengan baik dan memberi dampak yang baik pula untuk kelangsungan kehidupan, relasi, dan ekonomi kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kebaktian tukar pelayanan mimbar klasis Banyuwangi. Kami berdoa Tuhan biarlah di dalam setiap kebaktian yang dilayankan, Tuhan yang hadir dan lengkapi. Kami juga berdoa untuk pengurus dari klasis Banyuwangi. Biarlah setiap mereka Tuhan boleh terus ditopang dan ditolong Tuhan untuk melayani. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan GKI Jember. Kami doakan seluruh majelis jemaat, pengurus badan pelayanan dan juga karyawan gereja. Kiranya dalam setiap upaya untuk terus berkarya dan melayani di masa pandemi ini, Tuhan yang terus kuatkan dan berikan setiap mereka ide, karuniakan mereka kesehatan, semangat dan juga kesatuan hati untuk terus beri yang terbaik bagi Tuhan. Kami juga mendoakan Pendeta Emeritus Maria Gamaliel. Tuhan, di tengah-tengah kondisinya Tuhan yang terus berikan kekuatan, Tuhan juga yang terus berikan kesehatan, dan Tuhan yang terus juga berikan semangat supaya beliau boleh terus dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang mendatangkan berkat dan sukacita bagi banyak orang. Kami juga doakan persidangan majelis jemaat diperluas yang akan dilaksanakan tanggal 21 Februari mendatang. Biarlah melalui persidangan ini seluruh jemaat menyadari peran mereka sebagai gereja Tuhan. Dan dengan berpikir bersama, berdiskusi bersama, evaluasi bersama, jemaat ini dapat terus berjalan bersama demi kemajuan pelayanan dan pengembangan gereja Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan setiap jemaat Tuhan di GKI Jember, setiap mereka yang sedang berjuang dalam kondisi pandemi ini, setiap mereka yang sedang sakit dan terbaring lemah, Tuhan kuatkan dan pulihkan. Setiap mereka yang sedang tertatih membuka usaha atau mencari pekerjaan di masa ini, Tuhan beri mereka kekuatan hati dan semangat untuk terus bertahan dan berjuang. Bagi setiap anak yang sekolah online dan sudah mulai jenuh dan tidak mengerti dengan pelajaran-pelajaran yang mereka terima, Tuhan, Engkau beri kemampuan lebih untuk para orang tua dan guru, supaya mereka dimampukan untuk dapat mengajar dengan kreatif. Mampukan juga setiap anak, supaya mereka pun tetap belajar sabar dan tetap sadar bahwa sekalipun sulit, sekalipun jenuh, tapi masa depan ditentukan oleh diri mereka sendiri. Karuniakan mereka ketekunan dan semangat ya Tuhan.
Kami pun berdoa untuk setiap mereka yang saat ini sedang lelah, menangis dalam doa dan kehilangan pengharapan. Tuhan, Engkau yang tahu hati kami. Engkau tahu apa yang kami gumulkan. Engkau tahu kapan kami kuat dan kapan kami lemah. Engkau tahu kapasitas-kapasitas kami. Kiranya dalam segala rasa, segala asa, segala juang kami selalu mampu untuk dibuat takjub melihat dan mengalami kuasa Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu ada. Mampukan dan kuatkan kami yang lemah ini ya Tuhan. Ini doa kami menyerahkan doa syafaat dan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Segenap majelis dan jemaat GKI Jember mengucapkan terima kasih kepada Penautoa Maurin dari GKI Denpasar yang telah melayani firman hari ini, juga kepada Paduan Suara Serafim GKI Pondok Indah Jakarta yang sudah mempersembahkan pujian hari ini. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kuasa Allah membuat kita takjub, kasih-Nya memanggil kita untuk takluk. Marilah menyatakan syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan selama bulan Januari yang telah kita jalani. Mazmur 111 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Hallelujah.
Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kuasa, terima kasih untuk berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, umat-Mu. Kami mengucap syukur membawa persembahan ini kepadamu dalam tekad yang sungguh untuk mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan mengaruniakan kami hikmat untuk tetap tekun dan setia melakukan peran dan panggilan sebagai anak-anak-Mu di tengah segala tantangan kehidupan sekeliling kami. Terimalah dan layakkan ungkapan syukur ini, dan sempurnakanlah kehidupan kami di dalam kuasa-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, percayalah, kekuatan perbuatan Tuhan menjadi pusaka umat-Nya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh dan kokoh untuk selamanya. Perjanjiannya untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang penuh kuasa memberkati dan melindungi kita. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan menaungi dan mengiring langkah kita. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya.